Kembali lagi berjumpa dengan saya Valentino Dinsi dalam topik membangun ekonomi berbasis masjid. Kita lihat bagaimana semua masjid-masjid di lockdown. Sampai sholat 5 waktu aja kita kagak bisa. Jangankan sholat Jumat, 5 waktu lockdown. Bahkan kemarin Idul Fitri kita lockdown di rumah. Ceramah di rumah. Sholat Idul Fitri di rumah. Susah betul. Ya. Tapi kalau pepatah Cina bilang, ada pepatah Cina yang mengatakan bahasa Cina itu Wei Ji. Wei Ji artinya itu adalah treat and opportunity. Wei Ji itu artinya adalah di satu sisi ada masalah, di satu sisi ada peluang. Nah, di tengah COVID-19 ini orang tanya, Ustadz, peluangnya apa sih? Bisnis apa sih Ustadz yang paling tren bisnis di saat COVID ini? Dan bisnis apa Ustadz yang bakal nyungsep? Ya, saya coba mengidentifikasi nih. Beberapa bisnis yang saya amati, yang saya pelajari, yang saya lihat itu tumbuh, meroket, ya, bukannya turun, meroket. Apa saja bisnis-bisnis yang bisa tumbuh, yang berkembang di saat COVID-19 seperti ini, di tengah pandemi ini? Jadi setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama yang saya lihat tuh bisnis sembako, ya. Sembako itu ya orang mana berhenti makan sih, ya. Jadi orang sekarang kayak tetangga saya ini sekarang kita bikin warungnya namanya Go Berkah. Jualan lewat WhatsApp. Udah, sekarang orang beli semua kebutuhan sembakonya, kebutuhan harinya lewat WhatsApp. Jadi otomatis WhatsApp itu, sembako itu jadi bisnis yang paling tumbuh tinggi luar biasa. Satu, sembako. Yang kedua adalah kuliner. Siapa yang berhenti makan? Sekarang kita nggak bisa keluar, di lockdown, takut untuk keluar rumah. Akibatnya apa? Udah kita pesan lewat GoFood. Kita pesen lewat aplikasi, otomatis apa? Kuliner naik. Bahkan beberapa tetangga saya, ya, yang tadinya kagak bisnis, sekarang jadi bisnis. Udah, daripada pusing di rumah, dia bikin donat. Kebetulan dia bisa masak, dia bikin donat. Bikin donat, satu porsi itu isinya ada 4 donat. Dia iklanin tuh di WhatsApp, di Go Berkah, di grup WhatsApp di kompleks saya. Tinggal 4 lagi, siapa yang mau pesen kuliner, naik. Termasuk bisnis yang akan naik adalah kuliner, ya. Kemudian yang ketiga adalah kita lihat juga frozen food. Tadi barusan saya lewat Ciracas nih, dari Gria Tugu Asri, Kelapa 2, Seks Kelapa 2 Wetan. Saya tadi lewat jalan nggak sengaja ada tulisan tuh, frozen food, jual frozen food harga distributor. Kenapa? Orang pada malas keluar. Tadi istri saya ini tadi sebelum saya kemari nih ke Ciracas ini, udah ba'da zuhur, sebelum zuhur saya keluar dulu beli apa? Beli frozen food. Saya masih punya anak 2 kan, SD nih. Udahlah daripada pusing, kata istri saya, beli aja telur, beli telur 2 kilo, beli frozen food. Otomatis itu penjualan frozen food naik. Ya kenapa? Orang malas keluar. Jadi cari yang gampang, tinggal digoreng, goreng jadi selesai. 3 frozen food. Kemudian yang keempat, bisnis yang saya perhatikan lagi juga adalah penjualan alat-alat kesehatan. Dia masker luar biasa. Kemarin saya ada permintaan, ada dicari berapa? 200.000 masker. Sampai kayak gitu. Tetangga saya ini yang biasa bikin produk-produknya high-end, mahal, akhirnya bikin masker juga. Cuman masker yang bagus banget, cantik dia bikin. Harganya berapa ya satu masker? Kan biasanya 2.000, 3.000 ya. Ini dia bikin harga maskernya 100.000, 200.000. Laku. Kemarin saya nonton di CNN bagaimana ada rumah mode di Prancis itu, tadinya biasa bikin wedding, baju-baju untuk pernikahan, dia tutup, dia bikin apa? Jadi produksi masker, jadi produksi APD, alat-alat kesehatan, ya. Jadi perusahaan konveksi itu naik luar biasa. Teman-teman saya yang tadinya bisnisnya adalah fashion, busana muslim, tutup bikin masker. Yang keempat tadi, yang kelima kita lihat juga berkait dengan APD, ya, alat-alat kesehatan itu semacam hand sanitizer, kemudian alat pelindung kesehatan, pelindungan diri dan segala macam bisnis-bisnis yang juga berkembang. Termasuk di situ juga ada kita lihat ini pemantauan saya adalah produk-produk yang berkait dengan produk Indonesia asli. Seperti apa? Jualan minuman jahe, ya, minuman yang bisa katanya bisa mengobatin COVID. Jahe, temulawak, serai. Istri saya ikut-ikutan juga beli jahe, beli serai, beli temulawak, beli madu, beli kunyit. Tiap pagi dia masak tuh, dia masak, dikumpulin, udah jam
6:30 pagi udah ada di meja saya nih, minum dulu. Ya, otomatis harga jahe, harga kunyit, harga temulawak, harga serai tingkat. Jadi bisnis-bisnis itu adalah bisnis-bisnis yang tumbuh, yang luar biasa juga. Termasuk bisnis yang tumbuh juga adalah bisnis pendidikan yang berbasis online. Saya udah berapa kali ini nih, ya kita undang ceramah, ada seminar, ada kajian lewatnya Zoom, ya lewat digital, lewat Google Meeting segala macam. Jadi bisnis-bisnis yang berkaitan dengan itu, bahkan kemarin saya udah ditawarin lagi, Ustadz mau ikut gak kursus bahasa Arab lewat online. Udah, jadi bisnis-bisnis yang berkaitan dengan teknologi informasi yang basisnya adalah IT itu tumbuh luar biasa. Ya, tapi di satu sisi juga ada yang tumbuh, ada juga yang nyungsep. Penginapan, hancur. Hotel-hotel kosong. Siapa yang mau nginep di hotel? Orang udah di lockdown di rumah. Kemudian juga kita lihat lagi bagaimana bisnis-bisnis yang berkaitan dengan yang ngumpul-ngumpul tuh, ya, namanya rumah makan, ya, namanya buat orang dugem, orang ngumpul segala macam, MICE, ya, meeting, insentif, conference, dan entertainment mati tuh. Ya, jadi bisnis-bisnis itu bakal mati berapa tahun ke depan. Jangan masukin bisnis kayak gitu. Ada juga kita lihat lagi bagaimana bisnis yang juga berkembang itu adalah kita lihat nih distribusi. Karena orang malas keluar rumah, ya udah saya belanja lewat online. Akhirnya apa? Kirim lewat Tiki, kirim lewat Lion Parcel, kirim lewat macam-macam lah. Jadi bisnis-bisnis tumbuh. Tapi kayak penginapan hancur, ya. Bisnis-bisnis transportasi, ya udah tuh tukang ojeknya pada susah. Sekarang jangan juga mobil sepi. Ya, jadi memang bisnis-bisnis yang suram. Ya, tapi kita harus tetap optimis. Di tengah-tengah krisis ini ada peluang. Ya tinggal kita lihat aja. Wah, ini mati nih. Kantor-kantor, penyewaan kantor, ruang meeting hancur. Ya. Jadi kita sekarang ini di tengah krisis ini ada yang untung banyak, ada yang juga hancur. Ya, yang PHK-nya udah kurang lebih kira-kira kemarin saya baca terjadi lagi PHK selama 3 bulan itu 4,5 juta orang. Dan jumlah orang miskin di Indonesia sudah naik jadi 45 juta orang. Tapi itu peluang nggak? Itu peluang. Tinggal kita lihat. Ya, ini saya di tengah krisis ini karena banyak yang minta tanya segala macam. Saya ingat 14 tahun yang lalu saya nulis buku judulnya Jangan Mau Seumur Hidup Jadi Orang Gajian. Itu buku muncul pada saat yang tepat after krisis. Boom, tiba-tiba meledak sampai 300.000 kopi. Dan insya Allah mungkin sebulan 2 bulan ke depan akan muncul lagi buku saya yang ke-19, judulnya Business for Millennial. Sekali lagi, Business for Millennial, panduan bisnis untuk para milenial. Kenapa? Saya lihat milenial ini jumlahnya banyak, ada 88 juta, data yang terakhir lagi saya dapat 90 juta, sekian puluh juta orang. Ya, anak saya ini milenial, 2 orang, bulan Juni ini 1 lulus jadi sarjana, tahun depan lulus lagi 1 jadi sarjana. Mereka udah tanya, aku bisnis apaannya? Nanti aku lulus kerja apaannya? Tuh mereka udah bingung tuh. Ya, nah untuk mengobati kebingungan itu, untuk mengobati bagaimana agar milenial tuh nggak bingung, saya akan bikin buku panduan judulnya Business for Millennial. Buku ini panduan untuk para milenial supaya kagak bingung, supaya kagak galau, supaya mereka nggak stres, mereka jadi bingung. Jadi insya Allah baca buku Business for Millennial. Buku ini akan memandu, akan membimbing, akan mengarahkan para generasi milenial untuk menemukan jalan mereka sendiri, untuk menemukan masa depan mereka sendiri, untuk menemukan bisnis mereka sendiri. Dulu kita nih, bapak-bapak kita, teman-teman saya yang 14 tahun yang lalu, after krisis bingung, keluar buku saya, Jangan Mau Seumur Hidup Jadi Orang Gajian. Alhamdulillah, sekarang udah banyak yang jadi sukses, banyak yang sudah jadi kaya. Sekarang saatnya kita ngedidik anak-anak kita, termasuk saya mendidik anak saya, 2 orang nih, milenial nih, lulus nih tahun ini dan tahun depan. Jadi saya nyiapin buku Business for Millennial. Ini adalah khusus untuk anak saya dan khusus lagi untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak milenial atau yang berjiwa milenial. Bahwa di tengah krisis, di tengah bencana itu selalu ada peluang. Ingat, WG, Treat and Opportunity. Selalu di sana ada masalah, selalu di situ ada peluang. Kita ambil peluang itu, kita rubah masalah itu jadi peluang.